Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Shalom Bapak Ibu, teman-teman. Mungkin kebiasaan saya juga menjadi kebiasaan banyak orang. Apa itu Pak? Misalnya begini, Anda mau pergi atau khususnya ke kantor, ya, kita selalu mencari jalan yang paling sedikit lampu merah. Kita akan menghindari. Karena di lampu merah itu akan ketemu dengan banyak persimpangan-persimpangan. Persimpangan itu adalah tempat dengan banyak tujuan, dengan banyak pilihan, dan selalu berakhir dengan crowded. Kita kalau nggak mau ngalah. Demikian juga hidup manusia, manusia itu paling crowded. Kalau pikirannya itu selalu ada di persimpangan. Antara iya dan tidak, antara hitam dan putih. Nah, buat saya itu namanya kemungkinan. Tapi baik, saya ingin menjelaskan. Begini, pengalaman hidup ya. Saya menjadi orang Kristen cukup lama, saya melayani juga cukup lama. Tapi kenapa ya hidup ini penuh dengan tekanan? Sulit untuk bersukacita secara total dalam waktu yang panjang. Salahnya di mana? Saya selalu mencari. Kenapa kita berdoa, tapi kok nggak diberkati? Kenapa yang nggak berdoa diberkati? Ya, ada pertanyaan. Dan saya akan mencoba memberikan pengalaman saya. Ya memang Anda harus tahu dulu, firman Tuhan membuat saya punya pengalaman. Tapi pengalaman saya bukan firman Tuhan untuk Anda. Ya. Jadi jangan paksakan orang harus mengalami seperti apa yang saya alami.
Firman Tuhan membuat kita bisa berbahasa roh. Tapi jangan paksakan bahasa roh sebagai firman Tuhan yang menentukan dalam hidup Anda. Enggak. Ya. Karena banyak orang berkata, kalau Anda tidak bisa berbahasa roh, Anda akan ditolak oleh sorga. Nah, itu saya enggak bisa terima. Memang salah satu karunia adalah berbahasa roh. Tapi jangan paksakan bahasa roh menjadi satu-satunya. Saya mau kasih beberapa cerita dulu. Ya, kalau Anda memelihara pohon mangga, pohon rambutan, atau pohon jeruk, Anda sudah pelihara baik, tapi waktu buahnya dibuka, ya, maka di situ penuh dengan ulat. Saya mau tanya, apakah pohon jeruk ini berubah menjadi pohon pepaya? Enggak, namanya tetap jeruk, tapi buahnya yang dibuang, dan kemudian oleh petaninya dirawat lagi. Contoh yang kedua, setiap 17 Agustus istana sibuk, Indonesia sibuk. Ya memang kayaknya sekarang meriahnya perayaan 17 Agustus nggak seperti 20 tahun yang lalu. Apa sih makna setiap 17 Agustus kita pasang bendera? Untuk mengingatkan kita sudah merdeka. Jadi kita harus mengisinya. Kita merayakan 17 Agustus walaupun ada simbol peperangan di Surabaya 10 November. Tapi itu hanya respon ucapan syukur. Karena apa? Kita sudah merdeka. Saya merayakan 17 Agustus bukan supaya merdeka. Walaupun kalau kita petik di dalamnya masih banyak juga. Secara yang tidak kelihatan itu belum merdeka juga, ya kan? Tapi secara fisik kita sudah merdeka. Jadi merayakan 17 Agustus adalah sebuah respon. Yang ketiga, ada seorang pria, ini dikasih tiket oleh adiknya. Kapal pesiar yang mahal menuju laut Karibia. Dia senang, tapi ya namanya orang tua dia cukup kuno. Sampai di sana malam dia ngelihat orang dansa-dansi, orang minum wine, orang makan sepuas-puasnya. Akhirnya dia lapar dan hari kedua dia tanya sama salah satu anak buah kapal, Pak, kalau saya makan di situ berapa Pak? Terus anak buah kapal nanya, Pak boleh saya lihat tiketnya? Dia ambil tiketnya. Setelah ambil tiket, Bapak mau makan 1 hari 5 kali di ruangan mewah, Bapak nggak usah bayar. Karena Bapak sudah termasuk ongkos makan di situ. Dia kaget, saudara. Ya, nah ilustrasi ini menggambarkan seringkali kehidupan kita tuh seperti itu. Kita selalu berjuang untuk mencapai sebuah pencapaian, mencapai identitas, mencapai banyak hal. Padahal sebetulnya Yesus mati sudah berkata apa? Sudah selesai. Semuanya sudah dibayar. Cuma kita ini yang kagak ngerti. Saya kasih contoh. Saya lahir di Surabaya. Dan saya terlahir sebagai orang Cina. Saya bisa pesan identitas? Enggak bisa. Identitas itu adalah kelahiran kita. Kalau saya bicara identitas, saya melihat banyak kekacauan di dalam mencapai identitas ini. Ada orang yang menunjukkan identitasnya dengan pakai pakaian bermerek. Mahal-mahal. Sehingga dia merasa identitasku ya adalah merek ini. Ada juga yang kedua, identitas seseorang. Itu karena prestasinya. Waduh, titelnya di depan namanya ada 3, di belakangnya ada 3. Entah ini asli entah enggak ya urusan dia. Jadi ada orang yang mengejar identitas dengan mengejar prestasi. Enggak salah kok, enggak salah. Semuanya benar. Cuma ada kekeliruan yang sangat konseptual. Ada lagi orang mencapai identitasnya, ingin menunjukkan identitasnya lewat komunitas, sosialita. Oh, saya punya kenalan ini. Saudara lihat, banyak kan foto-foto seorang pengusaha dengan jenderal-jenderal dipasang di dindingnya. Seolah-olah tamu yang masuk, wah ini identitasnya, kenalannya orang hebat. Tapi wah benar kita membangun identitas itu seperti itu.
Identitas Anda ini adalah anak Allah. Sudah nggak usah dipusingin lagi. Ini sudah terjadi. Saya lahir orang tua Cina, saya-nya Seang. Biar gimana itu nggak bisa dirubah. Saya nggak usah ngomong, saya kepingin jadi orang Cina. Enggak, saya memang sudah Cina. Saya kepingin margaang. Contohnya kalau Anda orang Batak atau orang Manado, fam Anda si Manjunta. Masa berubah jadi si Omping kalau Anda jatuh miskin? Atau kalau kaya, Anda jadi si Raid misalnya begitu. Ya enggak bisa. Identitas itu sudah ada. Pakai identitasmu. Ya. Sekarang gini, saudara mau mencapai level yang tertinggi? Ya, saya pun sering ngajar demikian dan saya berusaha. Kenapa sih kita ini melakukan sesuatu harus baik dan sempurna? Karena kita bukan untuk mencapai level tertinggi. Kita ini sudah sempurna di dalam Tuhan. Makanya engkau kerjakan itu harus level tertinggi. Mulai dari maksimum. Bukan untuk mencapai maksimum. Bukan. Nah, ini konseptual ya. Kita harus tahu. Seringkali banyak orang Kristen tidak sadar. Nah, saya akan maju lagi. Itu hanya contoh-contoh. Minggu kemarin saya ngomong begini. Hukuman tidak bisa membatalkan anugerah. Tapi anugerah juga tidak membatalkan hubungan. Loh, jadi kalau kita misalnya berbuat salah sama Tuhan, Anda mungkin akan mengalami kerenggangan hubungan. Ya, kerenggangan persekutuan. Misalnya anak saya nakal. Saya marah, dia nggak berani pulang. Biar dia jadi apa? Dia tetap anak saya. Tapi dia mengalami kerenggangan persekutuan dengan sang ayah. Dia mengalami sedikit kerenggangan hubungan dengan sang ayah. Tapi tetap dia anaknya, ini bapaknya. Ya. Nah, saudara mungkin banyak yang sudah 2 tahun ya kita nggak Holy Land. Saudara berapa kali ke Israel? Ya, memang kalau ke Israel cuma 1 kali kita nggak ngerti apa-apa. Minim 2 kali. Nah, selama saya berkali-kali memimpin, ya membawa jemaat ke Holy Land, saya belum pernah 1 kali pun naik Gunung Sinai. Belum pernah. Bahkan ada jemaat saya orang Ambon. Dia dari gereja mainstream lah. Ya. Bukan model karismatik. Waktu dia naik ke Gunung Sinai, di atas puncak sana mendadak dia berbahasa roh, saudara. Aneh kan? Padahal dia naik cuma ingin tahu pemandangan. Saya tanya, kamu ketemu apa di sana? Waduh Pak Pengki, saya melihat kayak alam semesta, ada jutaan bintang tanpa ada halangan. Saya merasa sendiri bersama Tuhan. Dan mendadak saya berbahasa roh. Ya, itu Tuhan melawat dia dengan cara tertentu. Ya. Dan saudara masih ingat kenapa saya menyebut Gunung Sinai? Karena disitulah Musa bukan menemukan, disuruh Tuhan naik ke Gunung Sinai, Tuhan memberikan batunya plus tulisannya. Dan itulah yang disebut dengan loh batu. Inilah lahirnya hukum Taurat. Taurat itu identik dengan loh batu. Hukum Taurat itu gimana sih? Hukum Taurat itu kalau Anda baik, Anda diberkati, Anda jahat, Anda dikutuk. Udah gitu aja. Hitam atau putih. Enggak ada di tengah-tengah. Nah, inilah loh dari Gunung Sinai. Tapi sekarang di dalam perjanjian baru ini, Tuhan Yesus sudah mengenapkan. Tuhan Yesus tidak menghapuskan 1 titik noktah pun dari hukum Taurat. Karena memang selama hukum Taurat itu ada, enggak ada 1 orang bisa melakukan. Waktu Yesus lahir, disitulah mulai era loh hati. Kita punya sikap terbuka. Kita ini papan terbuka untuk dibaca orang. Ya. Nah, di dalam Yesus yang ada adalah kasih anugerah, kasih karunia. Tuhan datang, saya tidak pernah membaca loh. Ayatnya Tuhan Yesus menyalahkan orang lain. Enggak ada. Terhadap perempuan berdosa aja dia ngomong begini. Mana yang lain? Enggak ada. Ya sudah, kamu pergi.
Dia enggak menyebut, oh dasar kamu pelacur. Enggak, saudara. Ini kalau enggak salah ya, Anda tahu Presiden Argentina? Ada lagunya kan? Don't Cry For Me, Argentina. Setahu saya ya, kalau saya salah, ya mungkin saya salah baca. Istri Presiden Argentina ini dari seorang diambil dari pelacur. Menjadi istri presiden. Waktu seorang pelacur dinikahi oleh seorang raja. Namanya pelacur? Enggak, ratu. Dia berubah. Sikapnya tidak lagi pelacur. Tapi sikapnya menjadi seorang ratu. Bukankah ini kasih karunia, saudara? Presiden Argentina menikahi seorang pelacur. Loh tapi ada juga Pak, kayak babi kembali ke kubangan, ya salah dewe. Seharusnya dia bersikap sebagai ratu. Nah kita ini pelacur rohani, sampah, babi, ya kan? Sekarang diangkat Tuhan dari comberan. Masa kita jadi babi juga? Enggak kan? Kan Anda nyanyi aku anak raja, aku anak Allah. Ya sikap kita mencerminkan itu. Saya ingin kasih tahu. Anugerah Tuhan mampu menghentikan dosa. Tapi dosa tidak pernah mampu menghentikan anugerah Tuhan. Saya kasih contoh. Waktu Tuhan Yesus disalib. Ada 2 orang kan di samping kiri kanan. Pada awalnya kedua-duanya memaki. Tapi kenapa berakhir dengan satu yang baik? Karena di atas kayu salib itu mereka melihat pembicaraan Yesus. Orang ini enggak salah. Malah dia ngomong, Bapa ampunilah mereka. Terus dia ngomong, Tuhan ingatlah akan aku. Tuhan Yesus ngomong apa? Bukan cuma ingat, sekarang juga engkau ada di surga. Saya itu mumet loh mikir itu. Loh, tangan dipaku, ditombak, dipukulin, kok sekarang ada di surga? Kok bukan nanti? Nah, ini kan kalimat yang aneh. Apakah tulisan di Alkitab saya salah? Enggak. Sekarang juga engkau ada di Taman Firdaus. Artinya apa? Sekalipun Anda dalam kesakitan, sekalipun Anda dalam penderitaan, tapi pada saat yang sama, saudara bicara dengan Yesus, saudara dekat dengan Tuhan, hatimu ada di Firdaus. Amin. Walaupun secara fisik kita sakit. Sekarang saya mau tanya, siapa orang yang bisa melihat wajah Yesus paling dekat waktu penyaliban? Maria? Enggak. Simon Kirene. Dia cuma berjarak 5 cm loh. Saudara bisa membayangkan, Anda dramatisir bagaimana memindahkan salib dari pundak Yesus ya ke pundak Simon Kirene. Atau mungkin ada yang berpendapat salib itu sudah jatuh duluan ya. Tapi pada saat itu dia bersama Yesus. Memikul salib itu akan mendatangkan berkat, saudara. Ya, tapi jangan salah. Hari ini judulnya adalah loh, papan. Sesuatu yang ditulis. Tapi saya ingat, waktu Musa menerima loh batu itu, rakyat di bawah marah-marah. Ini orang kok nggak turun-turun. Akhirnya dia turun, melihat rakyatnya pesta pora, Musa muncul egonya. Gila, gue sekian hari di atas kedinginan, kesepian, lu pesta pora sama berhala. Lantas loh batu itu dibanting, pecah. Sebetulnya perilaku Musa itu sama perilaku saya, perilaku Anda. Waktu di gereja, waduh, loh hatinya ditulis, jebret. Begitu keluar, parkir salah, ada orang nyenggol, loh batu tadi dibanting kan. Akhirnya pecah. Tapi setelah pecah gimana? Tuhan ngomong, Musa, Tuhan itu panjang sabar, dia enggak marahin. Kamu cari batu yang sama. Nah, sekarang kan pakai usaha, saudara. Tadinya cuma terima kan. Batunya dari Tuhan, tulisannya dari Tuhan, terus dia turun. Begitu pecah dia harus berusaha mencari batu yang sama.
Semua kerja keras, semua usaha itu disebabkan karena kita salah, saudara. Ya kan? Jadi jangan. Walaupun ada banyak yang ganggu keluar gereja, saya ini orangnya emosian sama. Ya, loh batu dibanting-banting, malah nggak cari gantinya. Udah bodo amat lah. Nah, saya mengalami begini, saudara. Ternyata yang membuat tekanan berat, beban berat di dalam hidup ini, kita juga hidup di Taurat, tapi kita juga senang dengan kasih karunia. Jadi mencoba menggabungkan antara kasih karunia dengan hukum Taurat. Saya akan buktikan nanti. Saya nggak berani ngomong tanpa bukti dasar Alkitab. Ya, tapi saya sebelum masuk kepada ayat-ayat utama yang menjadi pokok renungan tentang loh, ya. Jadi nanti Anda lihat di gambar ada tulisan loh, ya, ada tulisan Sinai between Sion. Jadi Sinai itu Taurat, Sion itu loh hati atau kasih karunia. Nah kita hidup di tengah-tengahnya. Taurat juga kagak, kasih karunia juga kagak. Ini menjadi penyebab hidup ini tekanan, saudara. Ya, saya mau ungkapkan dulu, nggak usah dibuka. Kita semua tahu tentang kisah anak bungsu dan kisah anak sulung. Di situ ada berapa orang yang akan kita bahas? Ya 2 orang tuh Pak Pengki. Enggak. Cerita ini mengisahkan 4 orang. Duh, yang 2 siapa? Nanti saya ungkapin ya. Ceritanya gini. Saya akan coba baca 2 ayat aja. Tentang perumpamaan anak yang hilang. Ayat 20 dan 32. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Perhatikan, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat yang terakhir, 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ini ayat ini saya mulai supaya pikiran kita nanti mampu sampai di renungan yang pokok. Saudara, kalau Anda perhatikan ya, perumpamaan atau ayat yang paling panjang dalam sebuah perikop adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Di situ ada 3 perumpamaan. Yang pertama apa? Dirham yang hilang. Yang kedua, domba yang hilang. Yang ketiga, anak yang hilang. Kenapa 3 perikop ini kok sama? Begini, saya akan bicara tentang dirham yang hilang. Jumlahnya berapa dirhamnya? 10 ya. Yang hilang 1. Jadi persentasenya berapa persen? 1/10 ya, atau 10%. Terus kita kembali ke anak yang domba yang hilang. Jumlah dombanya berapa? 100. Yang hilang 1. Ya. Sekarang yang ketiga, jumlah anaknya berapa? 2. Yang hilang 1. Jadi berapa persen? 50%. Anda perhatikan. Perhatikan. Dari ketika perumpamaan, fisiknya yang hilang semuanya 1. Dirhamnya 1, dombanya 1, anaknya 1. Tapi nilainya bertambah. Perhatikan. Loh, maksudnya apa? Sekarang ini kan orang sudah 2 tahun gak ke gereja. Banyak teman-teman ngomong, enakan YouTubean Pak. Males ke gereja. Ini banyak omongan demikian. Kalau Anda sekali Anda males, nanti ada 2 kali, nilainya bertambah dan Anda menjadi anak yang hilang. Makanya Yesus berkata, setialah kepada perkara yang kecil, aku berikan perkara yang besar. Ya, oke. Anak ini bukan hilang, bukan terhilang, tapi menghilang. Kalau domba hilang harus dicari. Ya, jemaat terhilang harus kita cari.
Tapi kalau jemaat menghilang gimana Pak Pengki? Nah ya, saya tidak berani menghakimi, tapi mari. Setelah sekian lama menghilang, ayat 20 ngomong apa? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Saya suka ayat ini. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraknya oleh belas kasihan, ayahnya itu berlari mendapatkan. Saudara, anak ini minggat berapa lama? Tidak disebutkan? Tidak disebut. Bisa setahun, bisa 2 tahun. Kalau ayahnya bisa melihat anaknya dari jauh, berarti sejak anak itu keluar, si bapak nggak tidur di dalam rumah, saudara. Dia nungguin di luar rumah, benar nggak? Jadi pertemuan ini bukan kebetulan, saudara. Ayahnya punya harapan bahwa nanti anaknya kembali. Sekarang perhatikan, waktu sang anak melihat dari jauh, sang ayah. Ayat ini tidak menyebutkan bahwa sang anak melihat ayahnya dari jauh loh, enggak. Tapi ayahnya melihat anaknya dari jauh. Responnya apa? Responnya sang ayah berlari. Katakan anak ini pergi 2 tahun, berarti bapaknya tidur di luar 2 tahun kan? Kasih Allah itu tidak terukur. Anak itu kembali dengan dosa. Tapi Tuhan nggak pernah ngomong dosanya di sini, nggak pernah. Ini anak bungsu, udahlah singkat aja, semua tahu ceritanya. Sekarang anak sulung. Ya anak sulung ini lahir duluan, pelayanan duluan, dibaptis duluan. Seneng nggak ngelihat adiknya balik? Nah, ini orang Kristen. Orang Kristen tuh paling nggak bisa ngelihat gini-gini. Saya punya satu kalimat ya. Orang itu susah kalau ngelihat orang lain senang. Tapi sebaliknya, orang itu senang kalau ngelihat orang lain susah. Jadi si sulung ini tidak mengalami kasih karunia. Tapi dia mengikuti hukum Taurat. Tapi si anak bungsu ini yang tadinya Taurat, begitu dia sadar akan kasih Allah, dia ingat, ini yang menyebabkan dia kembali. Bukan soal makanan babi loh, enggak. Dia ingat, kata ingat. Di rumah bapaknya banyak budak, makanannya lebih enak. Kapan kita ingat akan Tuhan? Itu yang membawanya pulang. Ingat akan kasih Tuhan akan membawa kita kembali, saudara. Jadi sebetulnya yang terhilang yang mana? Yang sulung atau bungsu? Tapi selama ini saya cuma mendengar khotbah anak sulung, anak bungsu. Kenapa si bapak nggak pernah diceritakan, saudara? Karena bapak ini yang menentukan. Kalau misalnya bapak ini model kita, diusir lagi mau apa? Jadi yang penting di sini bukan anak sulung atau anak bungsu. Yang penting adalah hati bapak. Saudara sudah menikah, jadi suami. Saudara punya anak. Tapi belum tentu engkau memiliki hati Bapa. Hati Bapa itu penting. Ya, banyak orang berkata, oh Indonesia ditentukan kaum muda. Siapa yang ngomong? Enggak. Anak muda ditentukan oleh ayahnya, bro. Bukan masa depan kita tergantung anak muda. Kalau anak muda semua nggak ngalamin kasih Bapa, hancur loh bangsa ini. Ya. Jadi kasih Bapa itu sangat menentukan. Saya mau ngomong. Saya jujur, saya memang lebih dekat kepada anak-anak perempuan saya. Saya punya satu putra terakhir. Saya mencintai ketiga-tiganya. Tapi kenapa saya lebih dekat dengan anak perempuan? Saya punya prinsip begini. Kalau toh kita sebagai ayah pasti berdoa supaya anaknya nanti rumah tangganya bagus. Tapi kalau toh dia kepleset dalam memilih suami, paling tidak dia pernah merasakan seorang pria yang mengasihi dia sungguh-sungguh tanpa pamrih. Siapa? Ayahnya. Makanya dalam setiap pernikahan saya tanya, kalau sang perempuan saya tanya, lebih dekat mana? Sama papa atau mama? Sama-sama, bohong. Kita nggak mampu untuk mengalahkan perasaan itu, tapi sebenarnya kita nggak mau.
Nah, kenapa saya tanya? Kalau seorang anak wanita dekat dengan sang ayah, itu akan jauh lebih mudah menjadi istri yang baik. Karena dia melihat contoh laki-laki itu seperti ini. Makanya bapak-bapak hati-hati. Ya. Nah, kalau seorang anak laki-laki itu sangat bagus kalau dekat dengan mamanya. Karena dia akan jauh bisa menjadi suami yang setia. Karena kalau dia mau memperlakukan istrinya aneh-aneh, dia ingat figur mamanya, dia perempuan kan. Nah, ya memang dua-duanya cinta, apalagi nggak dapat cinta papa, nggak dapat cinta mama. Hancur saudara, tapi masih ada berita baik. Tuhan Yesus Bapamu di sorga bisa menjadi ayah yang baik. Amin. Ya, ini kejiwaan saudara. Sang Bapak. Terus ada satu lagi figur yang nggak kelihatan saudara. Lu kan 3 Pak. Bungsu, sulung, Bapak. Yang keempat adalah saya dan Anda. Ini yang keempat. Ya jadi bungsu, suka minggatan, suka kecewa. Di samping itu suka menghakimin orang lain. Jadi sulung dan bungsu ini karakternya ada di dalam diri orang Kristen. Ini figur yang keempat. Yang gak ditulis. Karena apa? Kalau ditulis Alkitab gak cukup. Terlalu banyak orang punya karakter sulung plus bungsu. Bungsu itu apa sedikit kecewa, apa sedikit ngambek. Ya, gak punya mental yang kuat. Sulung ini punya prinsip. Tapi gampang iri sama orang lain. Gak bisa lihat orang lain senang. Ya, gimana teman-teman di sini ada 4 orang ini? Ada 1 kayaknya ini. Bungsu sama sulung campur. Ya, jangan saudara. Makanya Alkitab tidak menulis supaya tidak ada orang seperti itu. Tapi benar gak Bet? Dua-duanya ada di dalam kita. Ya bungsu ya sulung. Nah, saya ingin mengatakan si ayah menunggu bertahun-tahun melihat dari jauh. Kasihan loh. Sang ayah ini untung gak masuk angin saudara. 2 tahun di teras nunggu anaknya. Kalau enggak karena cinta, bapaknya berarti enggak tidur di dalam kamar dong. Karena dia mengharap anaknya kembali. Anak ini tidak dihakimi, tapi dikasih semua hartanya, plus cincin, plus semuanya. Inilah yang dinamakan kasih karunia. Kalau pendeta atau yang kita orang Kristen, menghakimin dulu belum tentu mau menerima. Orang itu butuh diterima, bukan butuh dihakimin. Ya, kira-kira alurnya Anda sudah tahu ya? Oke. Sekarang sebagai pembacaan utama, perhatikan. Di dalam Injil Lukas pasal 24. Ini kita sekarang hidup dengan menggabungkan hukum Taurat dan kasih karunia. Menggabungkan antara anak sulung dan anak bungsu. Tapi dua-duanya diterima oleh bapaknya. Baik, saya akan bacakan Lukas 24 ayat 1 sampai 8. Tapi di atasnya ada sisa ayat 1. Ini saya baca karena di dalam perikopnya merupakan satu kesatuan. Kebangkitan Yesus. Perhatikan, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu. Karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan, menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah," ini garis bawahi, "ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Ayat terakhir, "Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu." Amin.
Jadi ceritanya gini, waktu Yesus disalib, mayat itu diturunkan. Tapi karena buru-buru, keburu jam Sabat, saudara. Mungkin jam Sabat itu kalau di Bali sekarang kayak nyepi. Ya, kompor nggak boleh nyala, pokoknya harus berhenti total. Nah mayat Yesus kan penuh darah, bau amis saudara, banyak luka. Langsung dikafani, terus dimakamkan. Nah mereka malamnya nggak bisa tidur saudara. Ini guru yang kita cintai kan belum kita rempah-rempahi. Jadi malam itu mereka bangun menyiapkan rempah-rempah. Sebuah tujuan harus didahului dengan perencanaan dan persiapan. Itu kunci. Ada perencanaan, ada persiapan yang hadir karena sebuah tujuan. Gak mungkin dong. Kalau mau ke makam Tuhan Yesus kita bawa sepeda motor, mobil. Enggak mungkin. Tujuannya apa? Bukan traveling saudara. Berarti mereka punya persiapan enggak? Punya ya. Punya perencanaan enggak? Punya. Punya tujuan? Punya. Tapi kenapa waktu sampai dikubur mereka gagal menemukan mayat Tuhan Yesus? Persiapan oke. Perencanaan oke. Tujuannya memuliakan Tuhan. Tapi kenapa gagal? Saudara sering mengalami kegagalan? Ya, persiapan perencanaan begitu hari hanya gagal semua. Saya akan kasih tahu kegagalannya. Perhatikan ya. Pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Jadi mereka masih melakukan Taurat, saudara. Tapi tujuannya mencari Yesus. Ini yang menyebabkan hidup kita berat. Taurat itu mewakili agamawi, saudara. Ada hukuman, ada pahala. Ya, kalau kamu baik, kamu diberkati. Kalau tidak baik, kamu tidak diberkati. Itu banyak beban, saudara. Tapi kasih karunia tidak. Ya, saudara mau salah, Tuhan tetap mengampuni dan memberkati. Itu Pak Tuhan ngomong juga, jangan berbuat dosa lagi. Jangan menyepelekan kasih karunia. Jadi kegagalan mereka apa? Menggabungkan ya istilahnya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Enggak salah saudara, enggak salah. Saya juga sering kok berkhotbah tentang perjanjian lama. Tapi di sini hukumnya digabungkan. Hukum Tauratnya ya itu hukum agamawi. Antara pahala dan dosa. Sedangkan mencari Yesus ini adalah hukum kasih karunia. Nah kita ada di tengah-tengahnya. Berat enggak saudara? Satu loh batu, satu loh hati. Satu Sinai, satu Sion. Ini menyebabkan berat. Kita sekarang sudah ada di dalam kasih karunia. Tidak ada seorang pun kok bisa menggenapkan hukum Taurat. Tidak ada yang mampu. Bahkan orang yang hidup di dalam kasih karunia pun masih banyak juga yang berdosa kok. Tapi Tuhan itu mengampuni. Tuhan menjadikan kita anak. Ya, sekarang saya mau tanya. Misalnya David ini yang lagi syuting saya. Dia bagian produksi. Dia punya ayah. Kalau misalnya David ini, wah dia bunuh orang, dia maling, sudah mempermalukan. Apakah hubungan darahnya bisa dibatalkan? Dia tetap anak ayahnya. Ayahnya adalah ayahnya. Makanya anugerah tidak bisa, yang saya katakan, hukum tidak bisa menghentikan anugerah. Anugerah juga tidak pernah membatalkan hukum. Anugerah bisa menghentikan dosa, bisa. Tapi dosa tidak akan pernah bisa menghentikan anugerah. Perempuan berdosa, perempuan berzina, seharusnya dihukum mati loh. Enggak kok. Bahkan dari silsilah Yesus Kristus. Ada Rahab pelacur, ada Bathsheba. Daud itu kurang ajar apa sih? Super kurang ajar saudara. Tapi dijadikan bintang Daud. Ya, Yakub kurang ajar apa sih? Buat singan sudah Yakub itu. Tapi namanya jadi nama negara Israel. Yang keluar dari mulutnya Tuhan. Jadi hidup itu bukan bergantung kepada apa yang engkau lakukan. Hidup itu bergantung kepada apa yang sudah Tuhan lakukan.
Bapa di sorga bukan melihat saya baik, tapi dia melihat Yesusnya. Saya kasih contoh gampang lagi. Satu hari saya pulang kerja, capek saudara, hujan. Saya orangnya suka masuk rumah itu harus rumah bersih ya. Oh begitu masuk rumah, anak saya ajak teman-temannya 4 orang, loncat-loncat di kursi saudara. Banyak lumpurnya, itu saya mau marah. Tapi begitu anak saya menyambut saya, Pak ini teman-temanku, enggak jadi marah. Bukan karena saya melihat anak-anak ini baik, kurang ajar saudara. Tapi karena saya melihat anak saya. Demikian juga Tuhan enggak menghukum saya dan Anda karena melihat Yesus. Jadi jangan sok. Oh karena iman saya. Enggak. Tuhan melihat apa yang Yesus sudah lakukan. Bukan apa yang Anda lakukan. Kita nikahin lara kok. Saudara tahu Paulus? Paulus kalau dikasih piagamnya banyak. Pertama, piagamnya dia ahli Taurat. Kedua, dia ahli Farisi. Ketiga, dia pembunuh orang Kristen. Ya kan? Ada banyak piagam. Tapi apa dia mau minta ampun juga enggak. Tapi Tuhan temui dia di jalan ke Damsyik. Kalau saya dan Anda bisa seperti hari ini. Hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, Tuhan enggak pernah kok nyebut dosa saya lagi. Sudah, dosamu sudah tak buat merah. Ya, tapi tak buat putih seperti salju. Jadi hargai kasih karunia. Ya kan? Bukan berarti saya mengajak Anda malas dan semuanya, enggak. Kita diberkati Bapa karena Bapa melihat Yesus. Yesusnya itu yang penting. Jangan meninggikan pencapaianmu. Oh saya hebat, apa hebat, capek. Saudara. Ya, setelah saya menemukan ini, Tuhan, saya tidak mau hidup lagi di persimpangan. Enggak mau. Antara Taurat dan kasih karunia. Saya seluruh hidup saya masuk di dalam kasih karunia. Tuhan sudah melakukan semuanya buat saya. Ya, kalau Taurat itu baik diberkati, salah dikutuk. Tapi kalau di dalam Tuhan, baik jelas diberkati, ya kan? Tapi kalau kita salah, diampuni. Jadi tetap diberkati. Cuma jangan mempermainkan kasih karunia. Itu yang saya mau katakan, sebuah pengalaman ya. Jadi pagi-pagi mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Berarti terlibat, masih memakai hukum lama. Kirbat yang berlubang, kirbat lama, jangan ditambal dengan kain yang baru. Entar nyusut kainnya ikut robek, hancur semua. Ya, kita sekarang ada di dalam Tuhan Yesus luar biasa, saudara. Ya, ayo, saya cuma mau ajak saudara, jangan di persimpangan yang banyak lampu merah. Jalan sudah hijau untuk Anda. Yesus sudah mati untuk kita. Jangan melakukan untuk pencapaian, tapi lakukan karena Yesus sudah melakukan untuk kita. Amin, saudara. Ya, siap untuk pindah jalur. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pengertian-pengertian sederhana. Kita seringkali gagal, kita seringkali mengalami tekanan berat, kelemahan, susah mencari jalan keluar. Karena kita rancu di dalam dua hukum ini. Mulai hari ini Tuhan, saya juga tidak menghilangkan hukum Taurat. Karena hukum Taurat untuk menyatakan saya ini salah. Tapi lewat kasih karunia, saya dibenarkan, saya diampuni, dan saya diberkati. Kami semua yang mendengar YouTube ini bukan hidup di dalam hukum Taurat, tapi dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Taurat itu hanya mewakili hukum-hukum agama, tapi saya berpindah dari hukum agama menjadi hukum Kristus. Karena dengan Yesus bukan agama, tapi sebuah hubungan. Terima kasih Bapak, berkati gembala sidang kami, berkati rekan-rekan jemaat semua di GBI Rem, berkati semua dan semuanya. Kami percaya, kami bukan melakukan pencapaian, tapi kami melakukan mulai dari yang maksimum. Karena Tuhan sudah memberikan yang maksimum, sehingga hasilnya akan menjadi baik. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.